di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Penghargaan yang utuh. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Amsal 3 ayat 3-4. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mendapat penghargaan menjadi cita-cita banyak orang dalam menjalani hidup. Segala upaya dilakukan agar memperoleh penghargaan di berbagai bidang, dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, bahkan juga di tengah kehidupan berkeluarga. Namun penghargaan dari siapa yang dikejar? Apa artinya jika seorang mendapat penghargaan dari manusia namun tidak dari Allah? Penulis kitab Amsal adalah Raja Salomo, seorang yang penuh hikmat. Sebelum dan sesudah dia, tidak ada seorang pun yang melebihi hikmatnya. Salomo menjelaskan tentang tujuan hidup tertinggi kita adalah memperoleh penghargaan dari Allah, dan seseorang yang telah mendapat penghargaan dari Allah pasti juga dihargai oleh manusia. Beberapa hal ini menjelaskan tentang bagaimana cara seseorang beroleh penghargaan yang utuh dari Allah dan manusia. 1. Larangan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih dan setia yang dimaksud adalah kasih Allah yang dinyatakan dalam janjinya, dan kesetiaan Allah dalam memenuhi janjinya. Janganlah kehilangan kedua hal itu, melainkan hiduplah dengannya dan peliharalah demi kepentingan kita. Janganlah melupakan kedua hal itu, tetapi hiduplah dengannya, maka kita akan menerima penghiburan darinya. Memegang janji Allah dan meyakini bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya merupakan hal terpenting yang tidak boleh ditinggalkan. Penulis Amsal menyampaikan bagian terpenting ini dalam bentuk puisi dengan memberi makna lebih dalam di bagian berikutnya ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 2. Perintah. Kalungkanlah kasih dan setia pada lehermu. Kalungkanlah itu pada lehermu, menjelaskan bahwa memiliki kasih dan setia Allah merupakan kehormatan terbesar yang dapat kita peroleh di dunia ini. Sedangkan, tuliskanlah itu pada loh hatimu, sebagai buah hatimu, yaitu bagianmu dan kesenangan yang paling manis. Nikmatilah saat-saat ketika engkau menjalankan dan merenungkannya. Hal itu dapat berarti bahwa kasih dan setia Allah terwujud dalam kehidupan melalui kesalehan, ketulusan, kemurahan hati terhadap sesama manusia, dan kesetiaan terhadap Allah. Bahwa kepercayaan kita berpegang pada janji Allah haruslah nampak dalam kehidupan nyata di setiap hari. Sebagaimana pada bagian sebelumnya, bagian ini pun ditegaskan kembali dalam ayat selanjutnya. Akuilah dia dalam segala lakumu, ayat 6. 3. Janji. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Orang benar mencari kasih Allah sebagai hal yang utama dan selalu menginginkan penerimaan Tuhan sebagai kehormatan baginya. Oleh sebab itu, ia akan mendapatkan kasih itu disertai dengan penghargaan. Bahkan, ia mendapat pengakuan dari Allah sebagai salah satu dari orang berhikmat dan akan dipuji Allah sebagai orang yang berakal budi. Sedangkan mendapat kasih dan penghargaan dari manusia berarti disukai oleh banyak sanak saudaranya. Mereka akan memahaminya dengan baik dalam segala tindakannya terhadap mereka. Secara sederhana orang lain akan melihat keberhasilannya dan memberikan penghargaan kepadanya. Bagian ini ditegaskan kembali bahwa upah yang didapatnya adalah ia akan meluruskan jalan, ayat 6b, sehingga jalan-jalanmu berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi semua orang. Sahabat Iktus, kasih Allah dinyatakan melalui janji-janjinya yang tertuang di dalam kebenaran firman Tuhan. Mempercayai kesetiaan Allah dalam mewujudkan kasih-Nya
berarti kita mempercayai bahwa Alkitab adalah ya dan amin. Di dalam Alkitab terkandung lebih dari 8.000 janji dan tidak ada satu pun janjinya yang tidak tergenapi, karena Allah adalah setia. Alkitab hendaknya menjadi buku pegangan yang menuntun hidup kita. Sebagai respon saya terhadap kasih dan setia Tuhan, maka saya akan memegang teguh janji Allah. Saya tidak menjadi orang yang hidup dalam keraguan-raguan, tetapi seorang yang beriman kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Bahkan kesetiaan Allah menggenapi janjinya menjadi dasar bagi saya untuk menaatinya sebagai pengakuan bahwa saya mempercayai Allah dengan segenap hati. Saya percaya bahwa saya akan mendapat kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah kasih dan setia Allah tetap menjadi pegangan saya hingga kini? Sudahkah kasih setia Allah terwujud dalam kehidupan saya setiap hari? Memperoleh kasih dan penghargaan dari siapa yang menjadi keinginan tertinggi saya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah menyatakan kasih dan setiamu dalam hidup saya. Saya mengalami janji-janjimu tergenapi dalam hidup saya dari hari ke hari. Saya tidak akan melupakan kasih dan setiamu, dan ini akan saya wujudkan dalam ketaatan saya kepadamu. Semua ini saya lakukan demi mendapat kasih dan penghargaan darimu, ya Tuhan. Amin. Bila seorang menyukai kasih dan kesetiaan, maka ia disukai di hadapan Allah dan manusia. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu